saya Elvira Septiani dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur 2020. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah high-rise building dengan puluhan bahkan ratusan lantai bisa berdiri. High-rise building adalah bangunan yang dibangun setinggi 23-150 meter, sedangkan bangunan yang lebih dari itu disebut dengan gedung pencakar langit. Dan high-rise building dapat berdiri karena kondisi tanah yang mendukung. Karena tanah sangat berpengaruh besar dalam membangun high-rise building. Kalau kondisi tanah sudah memasuki kriteria, sudah dipastikan pondasi akan berdiri dengan kokoh. Dan didukungnya sistem struktur rangka penyangga bangunan seperti penggunaan beton betulang yang diperkuat dengan sistem kon. Pertanyaan pertama, bagaimana strukturnya dapat menopang beban ya? Beban-beban yang ditopang oleh struktur atas akan disalurkan menuju struktur bawah. Beban tersebut meliputi beban hidup, beban mati, dan beban alam. Kemudian beban itu akan disalurkan ke dalam plat lantai, lalu menyebar ke dalam balok-balok yang kemudian akan diteruskan ke setiap kolom, hingga ke struktur bawah yaitu pondasi, yang sekaligus akan berkaitan dengan kondisi tanah, di mana tanah sebagai penopang bangunan yang harus diketahui kemampuannya dengan pengujian tanah. Bagaimana cara bertahan dari gempa dan angin? Untuk membatasi ayunan bangunan, maka bangunan perlu dibuat kaku pada bengkokan menegangnya. Pada sebuah bangunan bertingkat tinggi, jumlah ini berarti ribuan ton baja dan memerlukan jutaan dolar. Karena itu, para insinyur menemukan alat canggih yang disebut tune mesh damper, yang dapat mengurangi ayunan bangunan tanpa menambah beban. Lalu bagaimana cara kerja tune mesh damper? Ketika pegas dipasang di antara dua benda, sebuah fenomena terjadi dan mereka mulai bertukar energi bolak-balik. Isolasi dulu, lalu isolasi keduanya, lalu isolasi lagi, dan seterusnya. Saat Anda memasang benda kecil yang dapat bergoyang ke sana kemari pada sebuah bangunan dan menambahkan sedikit gesekan, maka setiap bangunan bergoyang energinya akan diberikan kepada benda kecil tersebut. Lalu benda itu kehilangan energi melalui gesekan dan memberikannya lagi ke bangunan. Hal ini mengurangi isolasi bangunan tersebut. Bagaimana sistem pondasinya? Pondasi pada high-rise building memakai pondasi yang dinamakan pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang atau pile foundation adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer atau menyalurkan beban vertikal maupun horizontal. Beban vertikal merupakan beban dari struktur yang berada di atas tanah, sedangkan beban horizontal merupakan empasan angin yang berhembus ke arah bangunan. Bahan utama dari tiang adalah kayu, baja, dan beton. Pondasi juga tergantung pada tipe tanah, material, dan karakteristik penyebaran beban tiang pancang diklasifikasikan berbeda-beda. Dan kenapa high-rise building menggunakan basement? Karena pada umumnya struktur terdiri dari struktur bawah dan struktur atas, dan basement termasuk struktur bawah karena berada di bawah permukaan tanah. Dan suatu bangunan beton bertulang yang berlantai banyak sangat rawan akan keruntuhan jika tidak direncanakan dengan baik. Dan konstruksi basement ini sering menjadi solusi ekonomis dalam mengatasi keterbatasan lahan dalam pembangunan gedung bertingkat. Namun tetap harus memperhatikan banyak hal, baik desain maupun pelaksanaan konstruksi basement. Dan yang terakhir adalah bagaimana sistem transportasi vertikal bangunannya bekerja. Biasanya di dalam high-rise building ada 3 sistem transportasi vertikal, yaitu ada eskalator, lift, dan tangga. Tetapi di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja lift, karena prinsip kerja lift sama dengan pesawat sederhana atau katrol. Namun perbedaannya adalah lift menggunakan mekanisme yang canggih untuk menangani beban elevator. Dan lift terbuat dari logam yang dibentuk untuk menampung muatan berbagai ukuran atau yang disebut dengan car lift. Dan car lift tersebut terhubung ke tali baja yang sangat kuat yang melewati shaft di lift di ruang mesin. Dan sistem ini dioperasikan oleh motor penggerak. Dan ketika saklar dalam kondisi hidup atau on, maka lift dapat naik, turun, ataupun berhenti. Dan agar motor penggerak dapat berfungsi dengan baik, maka lift harus dilengkapi dengan sistem pengendali lift. Dan sistem yang digunakan adalah Programmable Logic Controller atau PLC.